Tapi hari ini saya katakan, yang paling saya takutkan, kalau saya tidak bisa memberikan hati saya kepada Tuhan Yesus. Ya, salam, berjumpa kembali dalam channel Jalani Sapanus. Saat ini kita akan melihat satu video kesaksian dari seorang perempuan, seorang mbak yang bernama Utami, yang menyaksikan betapa dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan ini sangat menyukakan hati Tuhan, di mana dia diberikan pertanyaan bahwa apa yang menjadi kegagalan atau hal yang paling ditakutkan dalam kehidupannya. Ya, dia menyaksikan bahwa karena saat ini ditanya apa yang menjadi ketakutan dalam kehidupannya, dia menjawab bahwa ketakutannya adalah kalau tidak menerima Yesus dalam hidupnya. Nah, mari bersama-sama kita simak video berikut supaya kita memahami apa yang diberikan oleh Mbak ini, kesaksian yang diberikan oleh Mbak ini. Berikut videonya. Tapi hari ini saya katakan, yang paling saya takutkan, kalau saya tidak bisa memberikan hati saya kepada Tuhan Yesus. Harmini Utami, bisa panggil Utami, bisa panggil Ame atau siapa saja. Saya memperkenalkan diri saya, tapi melalui sebuah pertanyaan kecil ini. Di sini ada sebuah pertanyaan, apa yang paling kamu takutkan? Saya tipe orang yang sebenarnya sangat konsekuen dalam setiap keputusan. Kalau pertanyaan ini mungkin muncul sebulan yang lalu, apa yang paling kamu takutkan? Pertama, saya gagal umroh karena saya sudah memang sudah daftar dan lain sebagainya, dan perencanaan intinya bahwa ada satu perencanaan bahwa kalau kemarin saya takut, aku takut nih nggak jadi pulang nih tahun ini karena corona, padahal seharusnya ini gimana nih ini 2001 harus seperti ini seperti itu. Tapi kalau pertanyaan ini karena muncul hari ini, sore hari ini, saya akan jawab sesuai dengan isi hati saya, dan juga menjadi rema buat hidup saya, dan juga tentunya menjadi doa-doa teman-teman di sini. Karena saya yakin jika pertanyaan ini muncul bukan suatu hal kebetulan. Kalau ada pertanyaan apa yang paling kamu takutkan, hari ini saya katakan, kalau kemarin saya hanya fokus memberikan hati saya kepada keluarga saya, kepada masa depan, kepada rasa hormat yang mungkin harus saya kumpulkan dari orang-orang sekeliling saya. Tapi hari ini saya katakan, yang paling saya takutkan, kalau saya tidak bisa memberikan hati saya kepada Tuhan Yesus. Saya melewati masa-masa yang terberat. Sampai pada akhirnya beberapa waktu yang lalu, saya hanya berdoa dan puasa, dan Tuhan katakan seperti ini, terima gitu. Awalnya saya nggak ngerti terima apa. Kalau terima mengampuni kan nggak semudah itu, melupakan nggak semudah itu. Sampai akhirnya Tuhan membawa saya sempat mengatakan sama Ibu Maria bahwa terima diri kamu. Sampai akhirnya saya menemukan, oh, terima diri kamu. Artinya bahwa Tuhan itu baik banget gitu loh. Bagaimana saya lora lari, jatuh bangun, tapi Tuhan tetap membawa saya dalam keadaan seperti ini, utuh. Mungkin secara manusia saya melihat saya hancur, tapi saya utuh di depan Tuhan. Dan saya memang secara ini mungkin saya nggak tahu harus mulai titik mana, tapi saya minta doa teman-teman semuanya yang ada di sini, tolong bantu saya dalam doa agar saya terus fokus ke dalam Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan pulihkan. Mungkin rencana kemarin seperti ini, mungkin saya akan ubah rencana ke depannya seperti ini. Dan doakan semoga hati ini milik Kristus yang bisa dicuil-cuil nantinya di Indonesia untuk anak-anak yang membutuhkan, untuk orang-orang tua yang membutuhkan. Itu tujuan saya saat ini, membagikan hati saya kepada mereka yang membutuhkan.
Ya, video berikut sangat memberkati ya, di mana dia adalah seorang Muslim dulunya dan di video ini pun dia masih mengenakan jilbabnya ya, kerudungnya. Tapi melalui kesaksiannya dia berjumpa dengan Yesus, itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Disinilah pentingnya mengalami perjumpaan bersama dengan Yesus. Ketika sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka ada pembaharuan dalam kehidupannya, sehingga apa yang dianggapnya dulu untung adalah kerugian bagi dia. Paulus pun mengatakan seperti itu kan, ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus, maka kehidupannya diubahkan oleh Tuhan dan dia menjadi saksi bagi banyak orang. Maka perjumpaan dengan Yesus pun bukan harus hanya orang yang belum tahu akan Tuhan, tapi yang sudah mengenal Tuhan pun, ia mengatakan dirinya Kristen pun harus juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya dapat menceritakan betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan manusia, bahkan kehidupan pribadinya, atau lebih spesifiknya dalam kehidupan saya. Kan seperti itu. Maka pengalaman yang dialami oleh Mbak Utami ini dapat menjadi eh, pengajaran bagi kita untuk kita tetap terus setia dalam mengikut Tuhan. Karena dia dikatakan di sini bahwa dia diselamatkan dengan utuh tanpa kekurangan satu apapun, ya. Dia menyesali apa yang terjadi dalam kehidupannya di masa lalu, tapi dia mendapatkan suatu anugerah, ya, suatu janji hidup yang kekal, suatu sukacita yang besar ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Demikian video hari ini, biarlah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Jika Anda suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bagikan kepada banyak orang agar banyak orang memperoleh berkat melalui channel Jailani Sapanus ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.